Oke. Yang pertama, pemilih itu di dalam aplikasi Lindungi Hakmu dia bisa melakukan pengecekan data pemilihnya. Pengecekan, mengecek ya? Ya, bukan mengejek. Mengecek. Mengecek. Oke. Oke. Kalau mengejek beda ya Pak ya. Oke. Mengecek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemilih, alhamdulillah pada hari ini kita kembali bisa menemui sahabat pemilih dalam rangka channel KPU Kota Palangkaraya, podcast channel KPU Kota Palangkaraya. Sahabat pemilih, alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu dari KPU Kota Palangkaraya. Ya, beliau adalah Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Palangkaraya, Bapak Trasmianto, Sarjana Hukum. Selamat siang Pak, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah, kabar baik. Oke. Kalau tidak salah ini yang kesekian kalinya Bapak sebagai pemateri di podcast KPU Kota Palangkaraya Pak ya? Kedua. Yang kedua ya? Kedua. Nah yang kedua. Bagaimana kira-kira tanggapan Bapak terkait podcast ini? Bagus. Hangat. Bagus sangat gitu ya? Hangat. Kira-kira materi yang disampaikan bagaimana kira-kira? Materinya bagus Pak. Saya suka banyak materi-materi edukatif yang saya kira sangat relevan untuk menjadi konsumsi para pemilih di Palangkaraya gitu ya. Alhamdulillah. Iya. Oke, mantap ya. Mantap. Baik sahabat pemilih, pada hari ini sengaja KPU Kota Palangkaraya mendatangkan beliau Pak Trasmianto Sarjana Hukum karena beliau ini adalah salah satu anggota KPU Kota Palangkaraya yang mengetuai Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Nah, sahabat pemilih, sebagaimana kita ketahui bahwa KPU RI sudah mencanangkan tahapan dan jadwal gitu ya. Tahapan dan jadwal pemilihan atau pemilu serentak tahun 2024. Ya, insya Allah pada tanggal 14 Februari nanti akan dilaksanakan pemilu, pemilihan presiden, wakil presiden, DPR RI, DPRD RI, DPR provinsi, KPU DPR kabupaten dan kota. Kemudian pada tanggal 27 November 2024 juga akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah ya. Baik itu gubernur, kemudian bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Baik Pak Trasmianto. Siap. Kalau tidak salah ya, ada 3 elemen atau 3 aspek yang mendasari atau pentingnya dalam hal penyelenggaraan pemilu dan pemilihan ini. Siap. Ya, Air, tanah, udara. Yang pertama penyelenggara gitu ya. Betul. Kemudian peserta pemilu dan yang ketiga adalah pemilih. Nah, pemilih ini adalah salah satu elemen penting ya dalam tahapan pemilu, baik itu pemilihan kepala presiden dan wakil presiden dan kemudian kepala daerah atau pilkada ya. Di mana dalam setiap pelaksanaan pemilu dan pemilihan daftar pemilih selalu menemui persoalan ya, yaitu yang sudah memenuhi syarat dan mempunyai dokumen lengkap sebagai pemilih, kemudian tetapi dia tidak terdaftar di dalam daftar pemilih. Ya, ini salah satu barangkali selama ini yang terdapat dalam data pemilih gitu. Problem kita. Ya, kemudian barangkali juga kadang-kadang kan ada yang istilahnya orang yang sudah meninggal nih, yang sudah meninggal ternyata dalam daftar pemilih hidup lagi. Masih hidup begitu artinya ya kan. Padahal sudah meninggal. Faktanya sudah meninggal tapi datanya masih hidup. Betul ya. Itu problem. Itu apa namanya fakta ya gitu ya. Fakta yang selama ini. Nah, lalu kemudian baru-baru ini juga KPU RI meluncurkan semacam aplikasi mobile gitu. Aplikasi mobile dalam hal ini yang dinamakan dengan Lindungi Hakmu. Wah, ini Lindungi Hakmu. Artinya apa? Bahwa pemilih mempunyai hak untuk melindungi haknya sendiri. Ya kan? Oke. Nah, dalam kesempatan ini kita sahabat pemilih, kita untuk lebih mengetahui lebih jauh apa aplikasi Lindungi Hakmu ini. Oleh karena itu kita minta kepada Pak Trasmianto untuk menerangkan apa sebenarnya aplikasi Lindungi Hakmu dan berfungsi untuk apa itu. Silakan Pak. Baiklah. Oke. Jadi aplikasi Lindungi Hakmu itu sebenarnya sudah sangat lama ya bertengger di Google Play Store ya. Dan itu memang didedikasikan untuk 3 pihak Pak. 3 ya? 3. Tadi kan Pak Sani bilang ada 3 elemen penting di dalam proses demokrasi pemilu maupun pilkada.
yaitu masyarakat sebagai pemilih. Oke, masyarakat ya. Ya, sebagai pemilih. Yang kedua peserta, yang ketiga tadi adalah penyelenggara, betul penyelenggara, ya? Yang Bapak sampaikan tadi. Nah, ini juga ada kaitannya dengan aplikasi Lindungi Hakmu. Jadi Lindungi Hakmu itu yang bisa di-download oleh teman-teman pemilih di Google Play Store. Fungsinya juga tidak lepas dari 3 pihak ini. Yang pertama masyarakat sebagai pemilih, yang kedua partai politik sebagai peserta, dan yang ketiga Bawaslu sebagai penyelenggara. Gitu, Pak. Penyelenggara dalam artian ini Bawaslu gitu ya? Bawaslu, penyelenggara Bawaslu punya hak akses untuk masuk ke dalam aplikasi Lindungi Hakmu. Jadi gini, saya bahas satu-satu aja dulu ya. Boleh, silakan. Ke masyarakat dulu. Betul. Pemilih itu dia memiliki hak akses untuk menggunakan 5 fungsi. Oh, 5 fungsinya gitu ya? Iya, dalam Lindungi ya? Hakmu. Ya, nggak banyak-banyak amat sih. Tapi udah cukup powerful lah untuk pemilih. Yang pertama, pemilih itu di dalam aplikasi Lindungi Hakmu dia bisa melakukan pengecekan data pemilihnya. Pengecekan gitu ya, mengecek ya? Ya, bukan mengejek. Mengecek. Mengecek. Oke. Kalau mengejek beda ya, Pak ya? Mengecek. Yang pertama cek data pemilih, apakah dia sudah terdaftar atau belum? Nah, itu bisa dilakukan di Lindungi Hakmu. Caranya sangat mudah sekali. Yang pertama harus disiapkan adalah KTP. Iya, dia harus punya KTPL karena saat menggunakan aplikasi Lindungi Hakmu, dia akan memasukkan nomor induk kependudukan. Ya. Syukur-syukur kalau nicknya hafal, ya kan nick tidak terlalu sulit untuk dihafal karena berisi kode-kode yang sangat erat hubungannya dengan kita, tahun lahir, tanggal lahir, bulan lahir, gitu-gitulah. Nah, itu fungsi pertama, Pak. Jadi melakukan pengecekan data pemilih. Nanti untuk download aplikasinya, teman-teman pemilih bisa klik link di deskripsi ya, nanti dibikin di link deskripsi, atau nanti di sinilah dibikin ya. Nah, ini di sini bisa di-download. Ini link untuk mendownload aplikasi Lindungi Hakmu. Tadi satu baru ya dari 5 ya. Baru satu pengecekan. Pengecekan. Jadi pemilih bisa ngecek. Yang kedua, pemilih itu bisa melakukan ubah data. Ubah data ya? Iya. Keren. Ini maksudnya ubah data ini bagaimana nih, Pak? Begini, Pak. Jadi ubah data itu si pemilih jika ternyata datanya tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan oleh aplikasi Lindungi Hakmu, dia bisa langsung melakukan perubahan. Misalnya begini, Pak Sani tinggal di Jalan Giobos. Betul. Berapa, Pak? Giobos 6. Di Giobos 6. RT 2 RW 12. RT 2 kayak lagu dangdut. Ada lagu dangdut yang RT berapa itu? RT 5 RW 3 10 nomor rumahku. RT 1 RW ada loh. Saya tidak hafal, Pak. Tidak hafal. Nah, ternyata begitu ditampilkan di dalam aplikasi Lindungi Hakmu, rumah Pak Sani alamatnya bukan di Giobos 6. Tadi Giobos 6 kan? Giobos 6. Nah, ternyata di Giobos 11 misalnya. Nah, itu Pak Sani bisa melakukan ubah data. Caranya di aplikasi Lindungi Hakmu nanti masuk ke dalam fitur ubah data. Fitur ubah data. Fiturnya. Ada fitur ubah data gitu ya? Ada menu ubah data. Jadi nanti yang akan diperlukan foto KTP, foto KK, dan foto selfie. Jadi foto KTP, foto kartu keluarga, sama foto selfie. Foto selfie. 3 ya dalam rangka ubah data ini. Nah, itu ubah data, Pak, bisa dilakukan di situ. Jadi yang berapa sudah? Pertama pengecekan, yang kedua ubah data. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga Persatuan Indonesia. Itu Pancasila. Itu Pancasila. Yang ketiga adalah lapor pemilih TMS. Lapor TMS itu gimana? Begini, Pak. Kalau ternyata ada keluarga kita, tetangga atau teman yang kita tahu bahwa yang bersangkutan sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, kita yang mengetahui itu bisa melaporkan ke KPU melalui aplikasi ini. Nah, tadi Bapak mengatakan kalau ada tetangga misalnya yang sudah tidak memenuhi syarat lagi, misalnya apa misalnya, Pak? Misalnya sudah meninggal dulu. Sudah meninggal. Berarti sudah tidak memenuhi syarat lagi. Sudah memenuhi syarat. Orang meninggal nggak bisa milih kan. Betul, Pak. Yang kedua, sudah menjadi
TNI atau Polri. Oh, sudah menjadi TNI atau Polri. Jadi dia tadinya kan warga sipil punya hak pilih. Begitu dia dilantik menjadi anggota TNI Polri, maka dia sudah tidak punya lagi hak pilih, Pak. Berarti haknya hilang gitu ya? Tidak punya hak pilih. Tidak pokoknya. punya hak lagi. Oke. Ketentuannya seperti itu. Jadi kalau udah TNI Polri nggak punya. Nggak punya ya. Oke. Yang ketiga, Ya. belum. Yang ketiga itu tidak atau belum genap usia 17 tahun. Oh, Di bawah umur. Iya. Kalau di bawah umur nggak bisa. Karena salah satu syarat untuk menjadi pemilih itu adalah sudah genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Oke, jadi yang pertama tadi kalau ada tetangga yang meninggal. Oke, TMS. Kemudian kalau tetangga suatu saat, misalnya saya nih, Meninggal. tahun depan saya dilantik jadi anggota TNI atau ya. Polri. Oke, maaf. Oke. Tadi segera mau Kalau yang ketiga, ya. ada di daftar pemilih ternyata usia saya belum 17 tahun tapi masuk gitu ya. Nah, itu harus Dikeluarkan gitu ya, di TMS kan. Oke. Nah, itu istilah TMS. Yang keempat, Pak. Nah, yang keempat itu daftar jadi pemilih. Mendaftar jadi pemilih. Oke. Seperti apa ceritanya nih, Pak? Seperti ini ceritanya, Pak. Kadang-kadang di masyarakat itu kan ada yang sudah memenuhi syarat, Pak. Usia udah 17, bukan TNI Polri, punya KTP, ya kan, habis itu apa namanya? Sudah kawin, Sudah menikah. nah, sudah menikah. Kayak gitu-gitu kan, tidak dicabut hak pilihnya oleh pengadilan, tapi belum terdaftar. Oh, kelewatan ini kayaknya. Bisa jadi, ya kan kayak begitu mungkin saja terjadi di masyarakat. Nah, cara dia mendaftar bagaimana? Kita bisa langsung mengakses lindungi hakmu melalui fitur daftar jadi pemilih. Oh, fitur daftar jadi pemilih. Ada menunya. Oke. Jadi ada 5 menu ya. Tadi udah kita bahas satu persatu kan. Oke. Nah, salah satunya adalah apa namanya tadi barusan daftar jadi pemilih. Daftar jadi pemilih. Ada tuh pilihannya di situ. Nah, kalau untuk mendaftar jadi pemilih itu kita harus mengisi data. Mengisi data ya, syaratnya mengisi data ya. Ada. Pokoknya semua yang ada diminta oleh aplikasi itu diikutin aja. Nama lengkap, NIK, NKK, alamat, RT RW, kelurahan, kecamatan, isi semua. Pokoknya semuanya gitu ya. Ikutin aja semuanya. Oke. Nah, daftar jadi pemilih. Daftar jadi pemilih. Set semuanya sudah diikutin proses di dalam aplikasi itu, nanti dia akan mendapatkan notifikasi Pak Sandi Oke. dari aplikasi tersebut bahwa dia sudah diproses. Jadi artinya ada jawaban dari aplikasi itu. Ada. Nanti di akhir saya akan jelasin. Oke. Jadi apa? Ya kan? Jadi si masyarakat melakukan ini, nanti di KPU akan melakukan apa itu saya jelasin. Oke. Setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, lanjut Pak. Oke. Yang kelima Pak. Yang kelima adalah rekap data pemilih. Ya kan? Jadi si masyarakat itu bisa melihat rekapitulasi data pemilih di wilayahnya. Oke. Dan itu pilihannya keren loh. Dia bisa ngelihat data pemilih rekapnya sampai tingkat TPS. Oh, sampai ke bawah saya itu ya. Sampai TPS. Berarti dari kalau di kabupaten ya, di kota berarti dari kabupaten kota dulu, setelah itu kecamatan, kelurahan sampai TPS. Wah, luar biasa canggih. Luar biasa. Luar biasa itu aplikasi. Bahkan kalau partai dia bisa melihat by name orang-orang di TPS Pak Sani. Wah, mantap ya. Jadi pasti dia bisa melihat orang-orang yang ada di TPS. Misalnya begini, TPS 1 di kelurahan Menteng misalnya kan, TPS 1 kelurahan Menteng. Iya. Nah, partai politik itu bisa melihat siapa saja yang ada di TPS 1 kelurahan Menteng. wah, luar biasa ini. Jadi begitu nanti saya jelasin, ini kan baru segmen elemen pertama yang masyarakat. Betul. Nanti saya akan jelasin yang partai politik sama yang Betul. Bawaslu. Nah, kalau di masyarakat dia juga bisa akses sampai ke tingkat TPS rekapnya. Rekapnya. Rekapitulasinya. Iya. Oke. Tapi kalau partai politik itu dia bisa melihat by name by poll station. Mantap, Di luar aplikasi biasa. itu. Jadi artinya ini merupakan aplikasi yang luar biasa, yang canggih gitu ya. Yang canggih. Ngeri Oke. pokoknya. Itu udah sangat powerful untuk seluruh masyarakat, khususnya di Kota Palangkaraya Pak Sani. Oke. Jadi masyarakat itu udah terfasilitasi oleh aplikasi ini dengan sangat mudah ya, mau daftar
dicek ternyata tidak ada namanya, dia bisa daftar. Dicek ada namanya tapi tidak sesuai dengan datanya, dia bisa ubah. Dia tahu ada pemilih yang udah meninggal atau tidak memenuhi syarat, dia bisa lapor. Semua ada di genggaman pasar. Oke. Nah, sahabat pemilih, tadi sudah dijelaskan sama Pak Trasmianto selaku pemateri kita bahwa Lindungi Hakmu ini merupakan aplikasi yang luar biasa gitu ya. Betul. Dimana ada tiga peluang. Pertama masyarakat, kemudian partai peserta pemilu, kemudian penyelenggara dalam hal ini Bawaslu bisa masuk ke aplikasi itu. Baik Pak Trasmianto, Bapak udah menjelaskan tentang manfaat aplikasi ini bagi masyarakat. Betul. Ya. Nah sekarang kira-kira apa sih manfaat bagi partai atau bagi peserta pemilu? Nah ini yang kedua nih. Yang kedua. Untung cuma 3, kalau 5 ini repot gitu. Yang kedua untuk partai politik tadi udah saya singgung sedikit. Jadi partai politik itu punya hak akses untuk masuk ke dalam aplikasi Lindungi Hakmu melalui dengan cara begini Pak Sani. Iya, gimana caranya Pak? Partai politik itu nanti bisa kita berikan password dan user ID. Oh, jadi mereka dikasih passwordnya. Ada password. Usernya juga dikasih. Dikasih. Nah, begitu dia datang ke KPU, nanti operator saya akan fasilitasin, operator di data untuk mendaftarkan dia sebagai partai politik dan punya akses ke dalam aplikasi Lindungi Hakmu. Waduh. Ada. Nanti kalau aplikasi itu dia di komputer gitu ya, di PC. Setahu saya sih saat ini baru bisa diakses di PC. Saya nggak tahu kalau di HP gitu. Di HP. Mungkin juga bisa asal browsernya support gitu. Nah, dia akan diberikan user ID dan password. Begitu dia masukkan itu, dia langsung bisa ngecek nama-nama pemilih di setiap TPS. Gitu. Jadi kelihatan gitu ya by name by data itu ya. Iya Pak. Jadi by name-nya kelihatan meskipun nick-nya kan dirahasiakan. Nick-nya dirahasiakan. Nah itu cukup powerful sekali saya kira. Luar biasa. Terbuka gitu ya. Transparan sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan. Oke, mantap. Gitu. Itu untuk parpol. Oke. Kalau yang ketiga nih. Yang ketiga. Tadi kan yang ketiga ini penyelenggara dalam hal ini adalah Bawaslu. Barangkali kegunaannya untuk memantau nih Pak ya. Nah, jadi begini. Memantau untuk pengawasan. Gini Pak Sani. Ini Bawaslu ini juga keren ya. Jadi diberikan fasilitas spesial juga menurut saya di dalam aplikasi ini. Karena dengan diberi sama prosesnya sama seperti partai politik, dia akan diberikan user ID dan password. Jadi, nah ini juga untuk rekan-rekan sesama penyelenggara maupun peserta pemilu mendatang, jika ingin menikmati fasilitas ini, silakan minta kepada KPU Kabupaten Kota, terutama Kota Palangkaraya, nanti akan kita fasilitasi untuk memberikan akses dalam bentuk nick dan user ID. Ini berbayar atau gratis Pak? Gratis. Oh gratis ya, gratis ya, tidak dipungut biaya gitu ya? Tidak dipungut biaya, sepeser pun. Oh mantap, oke. Nanti kalau kita pungut biaya namanya gratifikasi. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Kita kan ada melanggar nanti kode etik ya? Ada UPG. UPG. Apa UPG? Oh ini pelayan gratifikasi. Bukan pelayan. Pengendalian. Gitu. Oke. Nah, sahabat pemilih, tadi Pak Tras juga sudah menjelaskan 3 elemen masyarakat, partai, dan penyelenggara dalam hal ini Bawaslu. Semua mereka ini berhak untuk menggunakan aplikasi mobile yang dinamakan Lindungi Hakmu. Betul. Nah, kegunaannya tadi sudah dijelaskan juga ya. Kalau untuk masyarakat misalnya untuk pengecekan, kemudian untuk ubah data, lalu lapor TMS, kemudian daftar menjadi peserta pemilih, kemudian mengetahui rekap pemilih, data pemilih, ya, rekapitulasi daftar pemilih. Nah, saya kira bagi kita semua para sahabat pemilih yang peduli tentang penyelenggaraan pemilu, untuk pemilu terutama pemilu tahun 2024 nanti, mari kita sama-sama aktif begitu ya. Betul. Aktif dalam artian kita sama-sama melibatkan diri untuk menggunakan aplikasi Lindungi Hakmu ini. Ya. Kenapa? Tadi dikatakan bahwa aplikasi ini gratis, tidak dipungut biaya. Oleh karena itu siapa saja boleh menikmatinya. Tadi saya tambahin sedikit tentang Bawaslu ya. Silakan. Bawaslu itu dapat menggunakan fitur seperti halnya partai politik dan bisa mengklik by name pemilih untuk dilaporkan sebagai pemilih tidak memenuhi syarat maupun ubah data. Jadi
Bawaslu itu bisa melaporkan kepada KPU Kabupaten Kota melalui aplikasi Lindungi Hakmu bahwa yang bersangkutan atau nama orang ini tidak memenuhi syarat. Oh, jadi itu artinya masyarakat gitu ya? Ya, dia bisa, dia melaporkan statusnya. Bawaslu melaporkan orang lain kepada KPU. Kepada KPU melalui aplikasi itu. Yang ini tidak memenuhi syarat, yang ini datanya tidak benar. Oke. Gitu. Jadi dia bisa menggunakan aplikasinya untuk melaporkan itu. Ini berarti sangat mudah sekali bagi masyarakat. Artinya apa? Kalau masyarakat tidak bisa menggunakan aplikasi ini, berarti masyarakat bisa melapor ke Bawaslu, ya kan? Ya. Nanti Bawaslu lah yang akan melaporkan ke KPU. Bisa. Wah, berarti ini luar biasa, sahabat pemilih. Iya, jadi sinergi antara penyelenggara akan sangat nampak gitu. Masyarakat juga bisa selaku pemilih gitu ya. Sebagai pemilih punya hak akses yang sangat mudah gitu kan. Terus penyelenggara dalam ini Bawaslu juga dalam proses pengawasannya bisa lebih efektif karena dia bisa secara langsung melakukan eksekusi terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat agar ditindaklanjuti oleh KPU. Jadi statusnya tuh kayak gini Pak Sandi. Gimana? Ketika Bawaslu sudah menyatakan bahwa orang ini tidak memenuhi syarat dan harus di-TMS-kan atau Bawaslu menyatakan melalui aplikasi ya, pemilih ini tidak sesuai alamatnya harus dilakukan ubah data, KPU wajib menindaklanjuti. Wajib gitu ya? Wajib. Artinya sahabat pemilih ini diberikan hak yang luar biasa gitu ya? Difasilitasi. Keren. Kita kan prinsipnya melayani. Kita layani lah. Oke. Bahkan ada yang terbaru ini Pak, semboyannya apa katanya? Gimana? Integritas 24 jam. 24 jam. Bersama KPU. Kita bahagia. Oke. Nggak ada gini-gini ya? Tidak ada Pak. Tapi ada kasus baru nih Pak. Gimana? Saya belakangan menemui kondisi anomali. Kalau selama ini kan pemilih yang sudah meninggal, di data masih ada. Ya. Berarti kan ini dianggap datanya hidup. Oke. Ini kasus yang terbaru, pemilihnya masih hidup. Iya. Di data dinyatakan sudah meninggal. Berarti kebalikan ya, anomali itu kan, artinya di luar kebiasaan ini. Ya, nah, di mana ini Pak terjadinya ini Pak? Gimana? Ada di salah satu tempat. Kita akan dalami nanti. Oke. Saya hari Kamis akan turun ke lapangan. Ke lapangan gitu Pak ya. Dengan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Divisi Hukum dan Pengawasan gitu. Langsung memantau gitu ya. Kita akan lihat. Nah, saya lanjutin. Saya mendapat laporan kondisi itu tidak bisa dong saya langsung ya oke kita eksekusi kan nggak seperti itu. Kita harus melakukan pendalaman. Jadi verifikasi gitu ya. Verifikasi ke lapangan apa betul atau tidak. Nah, itu gambaran apa yang dilakukan oleh kami di data. Jadi kita itu selalu bekerja by fakta. Ya, by fakta. Data harus didukung oleh fakta. Fakta juga harus didukung oleh data. Sehingga saling mendukung. Dan pada saatnya ketika kita dihadapkan pada kondisi misalnya sengketa, misalnya ada klaim dari masyarakat, ada berita hoak dan lain sebagainya, kita bisa lebih siap menghadapi kondisi itu karena sudah memiliki data-data dan bukti-bukti otentik. Betul. Seperti itu Pak Sandi. Oke. Jadi sahabat pemilih, ini artinya apa yang diceritakan oleh Pak Materi kita ini, Pak Tarsmianto ini merupakan hal yang luar biasa bagi kita ya kan. Kenapa luar biasa? Karena ini di luar kebiasaan memang, ya kan. Biasanya kan yang meninggal dibilang masih hidup, tapi kalau ini apa? Orang yang masih hidup dinyatakan sudah meninggal. Ya, itu ini apa dinamika yang umum terjadi. Itu dinamika yang wajar-wajar saja. Karena itulah kita semua sebagai penyelenggara dituntut untuk bekerja secara profesional. Bicara tingkat kesadaran masyarakat ini, banyak dokumen kependudukan yang perlu menjadi perhatian khusus, terutama kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu. Contohnya begini, yang paling relate, yang paling berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu dalam proses dokumen kependudukan itu kan yang pertama adalah KTP. Bisa dipastikan belum 100% orang usia 17 tahun itu belum 100% loh ya. Saya tidak bilang banyak yang belum ber-KTP, tapi belum 100% yang ber-KTP. Atau sudah ber-KTP tapi alamatnya tidak sesuai dengan alamat domisili. Ini tergantung kepengurusan yang masyarakat sendiri kurang mengurus gitu ya. Menggemuk. Kalau mengurus kan diet.
Artinya tidak diurus mereka Iya, pendatanya. ya saya juga tidak bisa menyalahkan ya karena mungkin banyak faktor lah yang membuat masyarakat itu juga tidak terlalu aware, tidak terlalu. Nah, kondisi seperti ini sebenarnya yang membuat kita itu harus ekstra bekerja keras. Kenapa saya bilang harus verifikasi faktual segala macam? Bukan kita meragukan kerja-kerja instansi lain atau meragukan kesadaran masyarakat, tapi yang kita lakukan adalah bentuk pelayanan kita supaya Pak Sandi gini ya. Gimana? Coba bayangkan seandainya orang tidak update KTP, pada saat pemilu itu dia akan mengalami kesulitan saat menyalurkan surat hak pilihnya. Artinya barangkali alamatnya berpindah, sementara orang membagi kartu undangannya masih di alamat lama. Pemberitahuannya masih di alamat lama. Oke. Nah, terus artinya nanti TPS dia itu akan mengikuti alamat KTP. Betul. Sementara dia sudah tidak ada di sana. Katakan alamat KTP-nya di Geobos 6, ya kan? Tapi orangnya sudah pindah ke Kelampangan misalnya. Berarti namanya masih ada di sini dia. Di Geobos 6? Di Geobos 6. Tapi orangnya udah di Kelampangan. Bayangkan apakah mungkin dalam waktu berapa jam itu pemilihan kan katakan dari jam 7 sampai jam 1 anggap. Ya kan? Untuk mencoblos yang kurang dari 5 menit ya? Tidak mungkin ya. Dia harus datang ke sini, ngantri di sini kan. Ya mungkin saja, tapi ada orang-orangnya aja yang mau kayak begitu gitu loh. Tergantung. Kalau kondisi ini dibiarkan, maka efeknya pada partisipasi masyarakat, Pak Sandi. Iya. Berarti satu aja yang tidak hadir berarti udah mempengaruhi persentase gitu ya. Partisipasi itu kesannya cuma satu. Kalau satu keluarga. Ya kan? Iya. KTP itu biasanya berbasis alamat kakak. Betul. Sama nih. Sama biasa. Artinya ada satu keluarga yang akan tidak memilih di TPS ini. Otomatis partisipasi pasti menurun. Iya. Kualitas demokrasi juga akhirnya kan ya dipertanyakan dong. Gitu yang dipertanyakan apa namanya si penyelenggara pasti ya. Iya, kok bisa seperti ini gitu. Nah, itulah kenapa kita sebagai penyelenggara betul-betul melakukan kerja-kerja demokrasi secara profesional. Betul. Memfasilitasi masyarakat itu bukan hanya pada aspek saat dia memilih, bukan hanya menyiapkan kartu suaranya untuk dia, tintanya untuk dia. Tapi jauh sebelumnya ya. 20 bulan kita lakukan proses-proses yang sifatnya adalah melayani. Jadi 20 bulan sebelum tahapan pelaksanaan, sebelum hari H gitu ya. Orang itu kadang-kadang kan mengabaikan ya fungsi akta kematian. Orang meninggal dianggap semuanya udah selesai. Padahal setelah orang meninggal itu masih banyak proses-proses yang harus diselesaikan secara administratif. Ngurus akta kematian ini penting loh. Pertama ya, secara administratif maka di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil orang ini betul-betul akan tidak lagi dianggap sebagai orang yang masih hidup. Karena ada akta kematiannya. Ada kematian. Meyakinkan bahwa orang itu betul-betul meninggal. Wafat. Oke. Ya kan? Nah, jadi sahabat pemilih, kalau seandainya nih, mohon maaf ada keluarga kita yang meninggal atau tetangga kita yang meninggal, maka disarankan gitu ya. Untuk mengurus akta kematian. Loh, kok ini orang KPU ngomongin akta kematian? Ya penting juga karena kaitannya dengan pemilih yang sudah meninggal tadi. Karena kalau masyarakat mengurus akta kematian ke Dukcapil, maka data yang dikirimkan Dukcapil ke Kemendagri itu akan valid sesuai dengan faktanya. Kemendagri akan menurunkan ke KPU, KPU menurunkan ke KPU kabupaten dan kota, sudah clear. Karena yang mati memang yang meninggal betul-betul meninggal berdasarkan akta kematian. Oke. Nah, Pak Tras. Jadi ini circle masih saling berkaitan ya? Ada kaitannya dengan data pemilih ya? Sangat erat. Ke akta kematian. Akta cerai itu juga ada hubungannya juga ada ya? Ada. Apa? Gini. Kalau orang bercerai, kemungkinan ya sangat besar dia berpisah rumah, betul nggak sih? Betul. Kalau dia berpisah rumah berarti berpisah alamat. Maka kartu keluarga juga berpisah. Oke. Sama orang meninggal. Itu di kartu keluarga akan dihilangin loh, Pak. Betul nggak sih? Betul. Ya kan? Karena dia udah meninggal maka di kartu keluarga dicetak yang baru, yang meninggal dihilangin. Betul. Minimal dalam kurung meninggal. Setahu saya, karena almarhum ibu saya meninggal, ayah saya ngurus
akta, keluar kartu keluarga baru dan istri sudah tidak ada lagi ya, karena alasannya kan sudah ada akta kematian. Nah, jadi sahabat pemilih, ternyata akta kematian penting sahabat pemilih. penting. Iya, karena kaitannya dengan data pemilih tadi. Iya. Jangan sampai orang yang sudah meninggal dibilang masih hidup, takut kita, ya kan? Masa orang meninggal dibilang masih hidup? Sahabat pemilih, ini menarik sekali kita bincang-bincang hari ini, luar biasa. Dari lindungi hakmu, KTP, kartu keluarga, bahkan sampai pada akta kematian. Juga beliau tadi nyinggung akta cerai. Akta cerai. Ya, jadi ada 3 akta nih. Akta kelahiran, akta kematian, akta cerai. Yang kesemuanya itu tentu saja ada kaitannya dengan data pemilih, sahabat. Ada. Ya. Jadi bermanfaat sekali. Kira-kira masih ada akta yang lain lagi, Pak? Akta tanah mungkin. Tapi itu nggak ada hubungannya sih sama KPU, sama penyelenggaraan itu nggak ada. Iya. Oke, Bapak. Ternyata ini luar biasa panjang dan lebar penjelasan Bapak terkait dengan lindungi hakmu. Tentunya ini bagi para sahabat pemilih, jangan sampai dengan adanya aplikasi mobile yang sudah diberikan oleh KPU ini kita tidak tahu menahu ya. Iya. Tidak tahu menahu. Artinya apa? Malas menggunakan begitu, ya kan? Padahal apa? Suara kita ini menentukan. Betul. Satu suara sama dengan apa? Satu suara menentukan masa depan. Nah, satu suara menentukan masa depan, ya kan? Masa depan bangsa. Masa depan bangsa, masa depan negara, masa depan daerah. masa depan daerah, masa depan Kota Palangkaraya. Ya kan? Ini bahasanya, Pak. Gimana? Bagus. Oke, Bapak. Ada lagi. Oke, lanjut silakan. Oke. Ini kita diberi waktu 2 jam katanya. Ya. Jadi gini, Pak. Saya tadi menyinggung mengenai lindungi hakmu itu ada 2 proses. Oh, 2. Iya. Ketika masyarakat menggunakan aplikasi lindungi hakmu, baik itu yang 5 fitur Iya, tadi 5 ya. fitur, iya. Merubah, Pengecekan, mengecek, ubah data, lapor TMS. Nah, pada fitur lapor TMS dan ubah data dan daftar pemilih. Daftar pemilih. Ada 3 nih ya. 3. Ini melibatkan operator kami di Kota Palangkaraya. Artinya masyarakat tidak bisa dengan sendirinya. Dia lapor secara mandiri, lapor tapi secara mandiri. tim saya nanti yang akan menindaklanjutinya. Oh, iya. Contoh begini, si masyarakat lapor daftar jadi pemilih, itu secara otomatis apa yang dilakukan oleh masyarakat terkoneksi ke KPU, operator KPU Kota Palangkaraya nih. Iya. Operator saya nanti dia akan langsung bisa melihat apa yang dilakukan oleh si masyarakat. Iya. Dia melakukan pengisian data kapan, jam berapa, detik berapa, itu operator saya bisa terlihat semua ya. terlihat. Tergambar semua itu. Apa yang dia kirimkan, foto apa, harusnya kan foto KTP. Iya. Kalau dia kirimkan foto SIM, dia tahu. Foto Operator SIM juga ketahuan gitu ya. operator saya bisa lihat, oh ini bahkan dalam pengalaman saya gitu ya, saya dapat laporan kan dari tim saya. Iya. Ada masyarakat yang bukan mengirimkan foto, yang foto yang dikirimkan tidak sesuai dengan foto yang diminta oleh aplikasi. Foto apa itu, Pak? Foto apa? Pokoknya foto yang nggak sesuai lah. Gitu. Nah, akhirnya si operator kan lapor nih ke saya, lapor nih Pak Kadi, Pak Tra, Pak gitu ya. Ini gimana, approve atau reject? Ya mau nggak mau kita reject karena tidak sesuai. Tapi sebelum di reject kita akan konfirmasi dulu ke yang bersangkutan, bahwa foto yang diperlukan adalah foto KTP. Foto KTP. Bukan foto itu. Silahkan dilakukan perbaikan, ya kan? Seperti itu. Jadi karena si masyarakat itu nanti akan terdeteksi oleh tim saya, dia tinggal di mana, nomor HP-nya berapa, nanti saya perintahkan ke tim saya untuk menghubungi. Layani masyarakat ini. Betul. Layani dengan cepat dan segera. Ketika masyarakat melakukan proses ubah data, proses lapor TMS, daftar jadi pemilih gitu ya. Tim saya itu 24 jam. KPU kan sekarang udah piket malam tuh. Kapanpun masyarakat mengadukan melalui aplikasi ini, tim saya akan langsung respon. Berarti 1 kali 24 jam kapanpun bisa gitu ya? 1 kali 24. Berarti 24 jam. Oke. Artinya memang masyarakat punya kesempatan yang luas. Ya, itu juga memberi makna bahwa kita betul-betul siap menyelenggarakan pemilu dengan prinsip-prinsip pelayanan prima. Mantap. Karena kan kerja-kerja kita ini melayani masyarakat untuk kepentingan konstitusional.
petunjuk teknis penggunaan aplikasi mobile Lindungi Hakmu, silakan Anda ketik JDIH. Ini pesan sponsor. Ya kan? JDIH, Jaringan Dokumentasi Informasi JDIH. Jaringan J-nya Jaringan D Dokumentasi I Informasi Haji. Hukum. Oh, hukum. Oke, bukan haji ya. Bukan. Ini mentang-mentang sekarang musim haji gitu ya. Iya. Sekarang bulan Zulhijjah ya kan. Jaringan dokumentasi Informasi haji. Informasi. Nah, hanya saya yang keliru. Sahabat pemilih. Jadi jaringan dokumentasi informasi hukum gitu ya. Bukan informasi haji ya. Bukan haji ya. Hukum karena ini terkait dengan keputusan KPU. Tentunya ini juga merupakan ranah hukum ya kan. Kalau integritas kita sudah siap, ya kan, knowledge kita, pengetahuan kita sudah memenuhi syarat, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi aman gitu ya. Makanya integritas 24 jam bersama KPU kita harus bahagia. Okay. Ya teman pemilih yang saya hormati dan seluruh viewer podcast KPU Kota yang saya banggakan, dalam proses demokrasi itu kita tidak bisa hanya mengandalkan pada penyelenggara saja. Ya. Karena proses demokrasi dalam pemilu maupun pilkada itu melibatkan juga masyarakat dan peserta. Betul. Seperti yang Pak Abdul Sani sampaikan. Artinya apa? Segala bentuk upaya maksimal terhadap data pemilih yang dilakukan oleh KPU itu belum bisa sempurna jika tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat. Betul. Jadi ini sebenarnya adalah tugas bersama. Kita yang melayani, tapi juga masyarakat harus proaktif. Gitu. Proaktif. Kita siap melayani, mau rubah data, mau daftar jadi pemilih, kita siap melayani. Nah, sepanjang masyarakat juga menyampaikan kehendaknya ke kita. Apa keinginannya gitu? Apakah mau pindah alamat? Mau tetap di situ? Atau tetap di situ saja? Gitu. Nggak dilaporin. Nah, itu maksud saya kesadaran masyarakat itu penting. Yang kedua, aplikasi Lindungi Hakmu ini adalah bagian dari upaya KPU untuk mendekatkan KPU dengan masyarakat dan peserta. Jadi masyarakat nggak perlu jauh-jauh, misalnya dari Rakumpit harus pakai klotok, naik ojek, ya kan, ke KPU. Jauh gitu jaraknya. Dan itu kan pasti memerlukan biaya, tenaga, waktu. Pasti. Nah sekarang nggak perlu Pak, cukup cari sinyal terdekat. Katakan misalnya gunakan Android gitu ya. Kita bisa lakukan ubah data, kita bisa lakukan daftar jadi pemilih, lapor. Nah, jadi ini adalah salah satu upaya dari KPU untuk mendekatkan, memudahkan masyarakat supaya birokrasi itu bisa kita pangkas. Orang nggak perlu datang ke kantor, harus motokopi KTP SIM, KTP KK, harus berhadapan dengan tim kita, harus antri, itu udah enggak lah. Cukup bermodal Android dan pakai data saja. Nah, itu lanjut ya. Masyarakat tuh kayaknya. Masyarakat Pak. Ini Pak. Kita dilayani. Ya kan? Ya. Sampai mana tadi? Sampai pelayanan apa? Tidak perlu menggunakan waktu dan pikiran segala macam. Nah, itu Lindungi Hakmu. Lindungi Hakmu. Ya, jadi silakan digunakan. Yang ketiga dan yang terakhir. Saya kira pemilu 2024 ini akan menjadi momen penting bagi seluruh elemen masyarakat. Nah, catat momen penting. Momen penting. Pemilu akan dilaksanakan di 2024 tanggal 14 sama Februari. 14 sama Februari. 14 Februari 2024 pada hari Rabu dari pukul 7 sampai 12 atau pukul 1. Rabu 14 Februari 2024 adalah hari pemungutan suara untuk pemilu. Kemudian pada tanggal 27 November di tahun yang sama adalah pilkada. Nah, ini tentu adalah momen paling bersejarah ya, yang secara periodik dilakukan oleh bangsa kita, oleh negara kita. Nah, sangat ironi kalau kita tidak ikut terlibat di dalam sarana kedaulatan rakyat itu. Rugi gitu ya. Aduh, rugi. Karena nggak setiap hari pemilu Pak. 5 tahun sekali, pemilunya lama. Masa kita tidak mau peduli gitu ya? Nah, bentuk kepedulian itu ya salah satunya dengan ayo siapkan data kita, ya kan. Ayo siapkan
Ya data itu kaitannya dengan kemudahan kita ke TPS supaya tidak terlalu jauh, supaya semua keluarga kita terdaftar di TPS yang sama. Dan bisa menyalurkan hak suaranya. Betul. Saya kira itulah tiga hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk itulah Pak. Oke. Sahabat pemilih, itu barangkali apa yang disampaikan pesan terakhir pada saat podcast hari ini dari Pak Trasmianto, Sarjana Hukum selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi terkait dengan lindungi hakmu. Betul. Ya. Jadi sekali lagi kami himbau pada masyarakat, pada sahabat pemilih untuk menggunakan mobile lindungi hakmu. Jangan sampai mobile ini terlewatkan begitu saja. Aplikasi. Ya, aplikasi ini jangan sampai download di kolom deskripsi. Linknya ada di kolom deskripsi. Jadi tinggal diklik nanti langsung lari ke Google Play sahabat Store. Pemilih, begitu mudahnya cara menggunakan aplikasinya, ya kan. Baik. Pak Trasmianto, kami dari KPU Kota Palangkaraya mengucapkan terima kasih. Saya juga dari KPU Kota Palangkaraya. Sama kita ya? Sama. Mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak yang sudah berkenan menyampaikan materi terkait dengan penggunaan mobile aplikasi lindungi hakmu. Baik sahabat pemilih, demikian acara kita pada hari ini. Sekali lagi kami berharap kepada sahabat pemilih untuk sama-sama kita peduli, jangan sampai kita terlewatkan dengan data pemilih. Karena data pemilih adalah merupakan satu elemen penting dalam pemilu dan pemilihan, terutama pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 yang akan datang. Demikian, terima kasih. Saya Abdul Sani. Saya Trasmianto. Integritas bersama 24 jam bersama KPU kita bahagia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Sama-sama, Pak. Sama-sama.